Oke ya, ada beberapa hal yang Dokcin pengen ngejelasin tentang hasil dari sidang kedua dari RO dan SW ya. Masih tertutup dan masih mediasi, dan dari kuasa hukum masing-masing belum ada keterlibatan langsung karena mediatornya langsung dari orang hukum, ya kan, dengan membawa bukti-bukti baru, ya kan, yang menjadi buah bibir di masyarakat utama. Dan ini juga ada pesan ya untuk netizen, khususnya untuk pembela dari SW ya, jangan ada kata-kata lagi bilang nggak usah urusin rumah tangga. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari Ruben Onsu, Sarwendah, serta tim kuasa hukum mereka setelah sidang mediasi kembali menjadi sorotan publik. Muncul berbagai klaim mengenai bukti-bukti baru, perpindahan rumah Sarwendah, hingga momen yang dianggap mencurigakan ketika salah satu pihak berbicara dengan pengacaranya. Benarkah ada fakta baru yang bisa mengubah arah persoalan? Ataukah semua ini hanya memunculkan spekulasi baru di tengah masyarakat? Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa proses mediasi masih terus berjalan, dan publik kembali dihebohkan dengan berbagai pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat, serta reaksi para kreator konten yang ikut mengulas kasus ini. Lalu, bagaimana sebenarnya situasi terbarunya? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Orang urusin rumah tangga sendiri, hey, dengerin ya. Itu semua bukti yang dibawa ke sidang yang bisa membuat perkaranya RO menolong SW dan RO, itu bukti-buktinya dari mana? Sekarang gue tanya. Dari sosial media kan, apa yang dilemparkan ke masyarakat itu yang dijadikan tameng bukti untuk membantu RO malah. Bahkan sampai pindahnya ya, dari pindahnya SW itu taunya dari siapa? RO dan tim. Dari netizen. Jadi nggak usah bilang-bilang, nggak usah ngurusin rumah tangga segala macam, memang masalahnya dilemparin ke kita. Kita juga yang membantu yang ngurusin jadinya keteter kan. Nah makanya di sini juga netizen pembela SW juga harus pakai your brain ya. Nggak usah gelap mata buta karena kalian sendiri, kita semua yang mempermainkan peran atas keberlangsungan antara dua RO dan SW ini ya. Oke. Sekarang kan banyak bukti baru yang dipegang sama Bang Minola ya terhadap video-video yang muncul lagi ke media sosial, yaitu pengklaiman ya rumah yang di Cilandak itu diduga atas usaha dari almarhum bapaknya SW, yaitu almarhum Pak Hendrik, ya kan? Dan juga hasil dari usaha SW termasuk interior-interiornya. Dan itu dibicarakan di rekaman video lama. Dan juga ada di podcast, salah satu di podcast di DRL juga. Ya, bukti-bukti video yang thanks God untuk netizen semua yang ngangkat, ya kan? Kemudian juga masalah perpindahan rumah itu kan yang paling krusial banget ya, biaya, makanya mau nggak mau akhirnya nggak bisa gitu kan. Terus debt collector segala macam itu semua siapa yang buat? Netizen ya kan, menggiring opini akhirnya kan bahwa itu tidak ada. Kalian mau tahu sebenarnya Bang Minola bilang sendiri bahwa proses dalam penyelesaian tunggakan itu masih berjalan, dinegosiasiin. Bahkan RO sendiri tidak pernah menerima namanya panggilan kolima surat segala macam, nggak ada. Ngarang semuanya, nggak tahu maksudnya apa. Terus ternyata SW ngirim, atau SW ngirim ke siapa atau ke RO langsung, malah setelah berita itu udah keluar perpindahannya SW. Dan kalimatnya isinya apa? Saya pindah rumah. Ya terserah mau pindah sampai kemana juga, ya kan. Yang penting kan situ masalahnya ada anaknya ya, mau nggak mau ya sampai dimanapun dikejar harus dikasih tahu dong. Soalnya kalau misalnya udah hak asuh ada di RO ya terserah mau pindah ke ujung dunia atau sama CEO ke kota Saranjana, silakan aja ya. Dan untuk sementara sidangnya, kalau untuk sidang di mediasi di luar dari pengadilan udah tidak mungkin, karena kan diduga kan pada saat itu tanggal 11 Juli itu kan mungkin satu-satunya kesempatan, tapi udah nggak mungkin kalau sekarang, ya kan. Jadi sidangnya akan mundur lebih jauh lagi tanggal 6 Agustus ya, kita nunggu ada lumayan tuh lebih seminggu lebih lah ya, 2 minggu ya. Ya jadi untuk penguasa hukum masing-masing ya belum bisa mengetahui lah, mereka hanya membantu untuk membawa arsip aja, ya kan. Dan RO juga memiliki bukti baru ya, ada suatu bukti tabir baru ya kan, yang bisa mengagetkan lah katanya, kata Bang Minola gitu kan. Dan juga Bang Minola akan terus mengencounter ya masalah-masalah berita-berita hoax dari debt collector lah, dilelang, itu nggak ada semua ya. Dan hal-hal yang aku jelaskan lah yang tadi, yang sebelum-sebelumnya. Ingat, ini masalah juga udah menjadi keterlibatan netizen
kita tuh kalian sadar nggak sadar membantu proses mereka berdua. Ya, be smart. Oke, begitulah beritanya untuk update-nya. Kalian hati-hati makanya. Ya, stop namanya nge-framing buat berita hoax. Karena di sini kita tuh sekali lagi membantu RO malah memberikan bukti-bukti ya, video-video lama untuk dijadikan bukti kuat, ya kan, takisan-takisan atas kehoakan gitu kan yang dilempar dari kubunya SW entah apapun itu, ya kan, dibalas dengan data-data yang konkret, ya. Dan untuk yang sidang berikutnya kemungkinan kayaknya masih ada mediasi, cuma untuk keterlibatan dari kuasa hukum masing-masing sih belum tahu ya. Cuma kayaknya tegang banget ya kuasa hukumnya SW si Mas Kris ini. Buyong kayaknya ya, nggak ada beda banget. Yang satu kayaknya wibawa gitu, Bang Minola benar-benar komunikatif, yang satunya kayak orang ya udah, sarang hewa buat kita semua. Mempersoalkan, ya sudahlah biar saja, ya mau satu-satu. Bang, ketika di notaris itu udah ada. Ya. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya saya menghubungi Bang Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi dua. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-tahunya mereka bilang ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bang Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan. Ini kan sudah dibagi dengan jelas, dua untuk pihak mereka, dua untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu, ya. Nah, proses ini yang sebenarnya saya berharap tidak lagi dipelintir, ya. Klien kami sudah sangat bijak lah untuk pindah saat ini dengan situasi seperti itu. Belum ditambah lagi ada beberapa hari lalu kedatangan apa? Ya, debt collector. Ya, saya nggak sebutkan debt collector itu mencari siapa, tetapi kok semakin tidak aman ya. Yang pasti bukan dari klien kami debt collector itu datang, ya, karena mencari orangnya tidak ada di situ. Yang ada di datanya debt collector tidak ada di situ. Tapi kami tidak menyampaikan siapa. Ya. Artinya rumah itu sudah sangat tidak nyaman, ya, dari pihak tertentu yang terus saja ada, sedangkan klien kami berpikirnya pada saat pembagiannya itu sudah clear, dua untuk RO, dua untuk klien kami itu sudah clear. Ternyata ada seperti ini ya. Jadi klien kami lebih memilih untuk pengen hidup tenang saja, ya, pengen hidup tidak lagi dikait-kaitkan bahwa klien kami numpang segala macam, ya. Itu menurut saya karena ada provokasi dan karena ada framing tidak benar sehingga netizen juga terbawa. Indosiar menolak redup. Jadi sorotan netizen usai sinetron terbaru Indosiar mengangkat kasus Sarkawi. Berarti perjalanan hidup, ya kan, sampai Ruben sakit, sampai ada yang metong, sampai pembantunya pun ikut, sampai rumah itu begitu angker, anaknya si Mbak Imong juga pada nangis, pasti ada di situ semua, ya kan? Oh, lupa sama si Gunung-Gunung Kawi juga itu pasti ikut-ikut gitu. Iya. Kang Ruben, saya ngomong aja namanya ya, karena tidak bermaksud untuk memfitnah atau membuli, hanya bicara soal fakta karena saya juga seorang ibu, tahulah rasanya bagaimana menjadi seorang ibu, apalagi dalam masalah ini selalu soal anak-anak. Kalau memang benar-benar memperjuangkan soal anak, please deh selesaikan secara kekeluargaan dengan baik-baik. Bukan selalu membuat statement di media dari A sampai Z semuanya dibongkar. Ini rekam jejak digital nanti bukannya malah mempengaruhi psikologi anak. Apalagi Thalia dan Tania itu kan sekarang sudah mulai beranjak bertumbuh ya. Mereka udah paham, pasti mereka baca. Dalam diamnya mereka, anak-anak itu tidak banyak bersuara, tapi memendam luka. Seorang psikolog, apakah bisa ya melihat fakta ini? Please deh. Gini, soal rumah itu, ya sekarang rumah itu sudah ditinggalkan, tapi lagi diungkit. Ini rekam jejaknya untuk pernyataan Koruben sendiri tentang rumah itu, bahwa rumah itu juga ada hasil keringat dari Sarwenda. Nih.
dan lihat di link yang saya share ini. Jadi ya karena ada anak saya, dan itu adalah ibunya anak saya kan. Dan Wenda juga banyak loh yang dihasilkan juga buat rumah itu. Ya, jadi dia juga bekerja. Jadi buat kami, ini apa yang dibahas? Cerita lagi Besti, ada narasi yang mengatakan katanya si SW pindahan karena diusir sama mantan. Ini gue curiga ya, jangan-jangan orang yang ngomong seperti itu adalah orang-orangnya sendiri, mereka sendiri. Jadi seolah-olah RO lah yang bersalah atau pendukung RO lah yang memfitnah, padahal itu ulahnya mereka sendiri. Benar nggak? Masuk akal nggak? Ya iyalah, bisa saja. Cih. Banyak dari antara kalian yang bertanya, meminta tanggapan Kombur terkait dengan pada akhirnya Sarwenda memilih untuk tidak tinggal lagi di rumahnya, ya, yang menjadi huru hara. Nah, tanggapan Kombur sih, Kombur setuju aja ya dengan keputusan yang diambil oleh Sarwenda. Karena untuk apa juga Sarwenda berlama-lama tinggal di rumah yang menjadi biang keributan, rumah yang menjadi polemik antara Sarwenda dengan mantan suaminya. Ya, jadi menurut Kombur, ketika Sarwenda memilih untuk keluar dari rumah itu dan tidak tinggal lagi di rumah itu sudah menjadi pilihan dan keputusan yang tepat diambil oleh Sarwenda. Jadi Sarwenda benar-benar melepaskan atau benar-benar lepas dari bayang-bayang yang namanya mantan suaminya. Nah, jadi ketika Sarwenda saat ini sudah memilih tinggal di rumah barunya bersama kekasihnya, jangan lagi ada yang julid-julid nih netizen. Pantesan dari kemarin itu gue ngelewat rumahnya si janda kagak ada. Itu gue kirain kemana Smedi di mana gitu. Ilah, tahu-tahu ternyata udah pindah. Kata gue mah kalau pindah itu tuh pamitan apa sama tetangga ini. Jangan suka kayak gitu apa. Kita nungguin, gue kirain Anda apa gimana ini lagi Smedi di rumah. Tahu-tahu udah pindah aja itu. Pindah di mana saya? Maksudnya ya kalau kagak pamitan sama si tetangga yang orang-orang ini ya juga kagak ngapa-ngapa. Maksud gue kan lo pamitan dulu sama si doi gitu. Ya itu kan lo pindahan itu kan bawa anaknya si doi juga. Yang kayak gitu apa itu main pindah-pindah aja. Permisi ngapa? Masuk itu permisi pulang permisi gitu. Main pindah-pindah aja, gue kaget ini. Tadi gue tengokin ini rumah tutupan, gue tanya kenapa ini rumah si janda. Kata security-nya udah pindah. Buset, pindah kemana pak? Kata gue kan gitu. Kata si security-nya kagak tahu, jangan tanya gue, emang gue maknya. Iya juga. Gue takutnya pindah ke Gunung Kawi. Jangan pindah ke Gunung Kawi ya. Baik-baik di situ janda. Minimal kalau semuanya mau pergi itu ya pamitan dulu gitu ya. Jangan kayak gitu. Orang itu anaknya si doi, ya palingan pamitan. Mantan gitu. Mantan apa? Lo jangan ngatain cong-cong lagi. Lo sehari-hari lo udah ngatain dia cong-cong itu. Agak sopanan dikit gitu. Giliran dihujat lo nangis-nangis reong-reong seakan-akan tersakiti. Guys, nih aku tuh mau OTW, mau beli temennya nasi kayak gitu karena aku selesai beres-beres rumah, buka TikTok lihat baterai nih berapa ya itu ada yang komen di video aku. Komennya apa tuh, kita dukung Sarwenda jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, mau dukung siapapun terserah, mau dukung SW jadi presiden sekalipun silahkan, mau dukung SW jadi apapun juga silahkan, terserah yang dukung. Masalahnya gua kagak dukung SW kayak gitu. Jadi kalau berkoar-koarnya salah posisi kayak gitu. Sarah rumah kok berkoar-koarnya di rumah para pendukung SW bukan di rumah gua kayak gitu. Jadi bebas, lu mau dukung apa siapapun juga bebas kayak gitu. Emang gua keberatan? Kagak. Tapi lu juga jangan berisik kalau gua dukung RO. Jadi istilahnya jangan licik sendiri kalau nggak mau dilicikin. Jangan mau berkoar-koar sendiri kalau kagak mau dikoar-koarin. Jangan cari musuh
kalau kagak dimusuhin. Hidup mah simple. Apa yang lu tanam itu hasilnya, apa yang lu perbuat itu hasilnya. Apa yang lu ucapkan itu hasilnya, dan semua hasilnya itu harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Panas banget kalau gua bikin cuti. Cari lo kipas, ada nih kipas murah 2000-an, lumayan lah buat ngurangi kepanasan lu. Ingat, ini Indonesia bebas pendapat, cuman harus ada aturannya. Paham? Tinggal di rumah hasil keringat mantan. Oke, sekarang pindah rumah juga sekarang dihujat karena bunda pakai daster, karena emang dia sering pakai daster kalau tidur, baju tidurnya dia. Katanya berperan jadi ibu peri lagi supaya dikasihani. Banyak drama padahal udah diboikot, masih nongol. Sebenarnya mau lulu orang tuh apa sih? Mau kalian tuh apa sih? Mau pengen ngelihat orang mati bundir gitu atau gimana? Orang ya kalau udah penuh dengan kebencian di dalam hatinya, nggak bisa ngelihat orang berkembang sedikit tuh nggak bisa. Ngelihat orang lain happy tuh nggak bisa. Ngelihat orang itu berhasil keluar dari penderitaan, dari permasalahan itu nggak bisa. Emang gitu karakter orang yang selalu penuh dengan kedengkian di dalam hati, di dalam diri. Kayak gitu. Kalau kita tuh ketika melihat orang lain yang tadinya itu kayak merasa tertekan, banyak masalah, tiba-tiba dia bisa bangkit, dia bisa keluar, dia bisa mengatasi permasalahannya, kita happy loh. Itu karena kitanya happy. Tapi kalau orang yang penuh dengan hati yang iri dan dengki di luar sana, nggak bisa. Aku nggak tahu ya. Mungkin senangnya mereka tuh ketika lihat orang yang ditekan, orang yang penuh dengan permasalahan, orang yang banyak dihujat. Mungkin mereka senang kalau lihat orang itu mati kali ya. Kayak gitu mungkin. Kamu nggak tahu. Sebenarnya hati kalian itu terbuat dari apa sih? Sebenarnya kalian itu makhluk ciptaan Tuhan apa makhluk ciptaan iblis sih? Heran gue. Bukankah bagus? Bukankah itu yang kalian inginkan? Ketika beliau pindah dari rumah yang konon katanya itu rumah harta gono gini. Sekarang dia udah bisa mandiri. Dia pindah dari rumah itu. Nggak terima juga. Sekarang aku mau tanya, kalian tuh maunya apa? Kalian mintanya tuh Bunda Es tuh harus ngapain terhadap kalian? Heran gue. Tuh deh, kayaknya hati kalian tuh diganti deh. Sekarang nggak usah deh pakai hati manusia. Kayaknya lu orang tuh harus pakai hatinya iblis beneran deh. Kalau iblis bisa ditangkap, bisa ada wujudnya tuh iblis. Pinjam deh hatinya iblis tuh, taruh di hati kalian. Karena kayaknya nggak pantas dan nggak layak aja hati manusia ada di dalam diri kalian. Karena nggak ada guna, nggak ada pantasnya. Karena hati kalian tuh kehilangan empati, nggak ada empati. Hatinya penuh dengan kedengkian, iri apa segala macam. Nggak bisa ngelihat orang lain bangkit, nggak bisa ngelihat orang lain senang. Sebenarnya kalian itu hidupnya tuh penuh dengan kepahitan, tau gak sih? Hidup kalian tuh penuh dengan penderitaan. Makanya kalian tuh susah banget melihat orang lain tuh happy, melihat orang lain tuh bangkit, melihat orang lain tuh move on. Aku gak tahu ya. Iblis yang nyata itu sebenarnya kalian-kalian orang. Kalian-kalian yang suka sekali melihat orang lain itu menderita. Kalau kita nggak suka melihat orang lain menderita ya jujur, kita selalu mengedepankan empati. Tapi orang yang tidak bisa melihat orang lain bahagia, melihat orang lain bangkit, itu kalian tuh sebenarnya iblis yang nyata. Kalau saya pribadi melihat perkembangan kasus ini, justru semakin hari semakin menunjukkan satu hal. Bukan hanya persoalan hukum atau persoalan rumah tangga yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga bagaimana opini masyarakat bisa berkembang begitu cepat hanya karena potongan video, cuplikan podcast, unggahan media sosial, dan komentar dari berbagai pihak. Saya merasa kasus seperti ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Di era media sosial sekarang, setiap pernyataan sekecil apapun bisa langsung dipotong, disebarkan, lalu diberi narasi yang belum tentu sama dengan konteks aslinya. Akibatnya, masyarakat dibuat bingung menentukan mana informasi yang benar-benar penting dan mana yang hanya sekedar opini yang terus diulang hingga akhirnya dianggap sebagai fakta. Yang menarik dari perkembangan terbaru ini adalah munculnya pembahasan mengenai adanya bukti-bukti tambahan serta masih berlanjutnya proses mediasi. Artinya, persoalan ini sendiri belum selesai. Karena itu, menurut saya, terlalu dini jika ada pihak yang merasa sudah pasti menang atau terlalu cepat menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Saya juga melihat ada satu fenomena yang cukup unik. Setiap kali ada perkembangan baru, media sosial langsung terbagi menjadi dua kubu besar. Ada yang membela pihak pertama tanpa mau mendengar penjelasan pihak lain, sebaliknya ada juga yang membela pihak kedua tanpa mau mempertimbangkan kemungkinan bahwa cerita yang beredar belum tentu lengkap. Akhirnya, yang muncul bukan lagi diskusi, melainkan saling menyerang. Menurut saya, kondisi seperti ini justru membuat substansi persoalan menjadi hilang. Orang lebih sibuk mencari kesalahan lawan dibandingkan mencoba memahami duduk perkaranya. Padahal proses hukum sendiri masih berjalan dan masih ada tahapan yang harus dilalui. Saya juga merasa bahwa setiap kali ada kasus yang menyangkut figur publik, netizen seringkali ikut menjadi hakim. Semua orang berlomba-lomba membuat kesimpulan sendiri berdasarkan informasi yang mereka sukai. Padahal kita hanya melihat sebagian kecil dari apa yang sebenarnya terjadi. Yang membuat saya cukup prihatin adalah ketika perdebatan sudah tidak lagi membahas isi persoalan, tetapi berubah menjadi serangan terhadap pribadi masing-masing pihak. Di media sosial, kita bisa melihat bagaimana komentar yang sangat keras bermunculan. Ada yang menghina, mengejek, bahkan berharap sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain. Menurut saya, budaya seperti ini sama sekali tidak sehat. Saya pribadi juga berpikir bahwa dalam perkara yang melibatkan keluarga, terlebih ketika ada anak-anak yang ikut terdampak, semua pihak seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Apapun yang diucapkan hari ini akan menjadi jejak digital yang mungkin suatu saat nanti dibaca kembali oleh anak-anak mereka ketika sudah dewasa. Kalau memang masih ada ruang komunikasi, menurut saya akan jauh lebih baik apabila persoalan diselesaikan dengan kepala dingin, dibandingkan terus-menerus saling melempar pernyataan di ruang publik. Saya tahu mungkin tidak semudah itu, tetapi setidaknya masyarakat akan melihat adanya niat baik untuk mengurangi konflik, bukan justru memperpanjangnya. Hal lain yang saya amati adalah betapa besarnya pengaruh media sosial terhadap jalannya sebuah isu. Sekarang, satu video bisa memunculkan video balasan, kemudian muncul reaksi lain, lalu muncul lagi analisis baru. Siklusnya tidak pernah berhenti. Akhirnya, masyarakat terus mengikuti drama yang seolah-olah tidak ada ujungnya. Menurut saya, sebagai penonton kita juga harus mulai lebih bijak. Jangan langsung percaya hanya karena informasi tersebut sesuai dengan pendapat kita. Jangan juga langsung membenci seseorang hanya karena melihat satu potongan video berdurasi beberapa detik. Sangat mungkin ada konteks lain yang belum kita ketahui. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap kreator konten memiliki sudut pandang masing-masing. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi sebagai penonton, kita tetap harus mampu membedakan mana fakta yang disampaikan, mana opini pribadi, dan mana dugaan yang masih perlu dibuktikan. Kalau saya sendiri, lebih memilih menunggu perkembangan berikutnya daripada buru-buru membuat kesimpulan. Karena semakin panjang sebuah proses, biasanya akan semakin banyak informasi yang muncul. Dan informasi baru itu bisa saja mengubah cara kita melihat suatu peristiwa. Saya berharap setelah semua proses ini selesai nanti, siapapun yang terlibat dapat menemukan jalan terbaik, bukan hanya demi kepentingan masing-masing, tetapi juga demi keluarga dan terutama anak-anak yang tentu tidak memilih berada dalam situasi seperti ini. Pada akhirnya, yang paling penting menurut saya bukan siapa yang paling ramai didukung netizen, melainkan bagaimana persoalan ini benar-benar diselesaikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dukungan publik memang bisa membentuk opini, tetapi penyelesaian persoalan tetap membutuhkan proses yang matang. Itulah komentar saya mengenai perkembangan terbaru yang sedang ramai dibahas. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya berdasarkan informasi yang beredar dan perkembangan yang kita lihat bersama. Sangat mungkin nantinya akan muncul fakta-fakta baru yang membuat kita semua perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah perkembangan terbaru ini mulai mengarah pada titik terang atau justru akan memunculkan babak-babak baru yang semakin menarik untuk diikuti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap saling menghormati dan menjaga etika berdiskusi. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.